Salam Sang Raja. Bab 84. Yang mulia, tolong ampuni aku. Ah, Alexander. Angela berteriak kaget ketika dia berbalik dan melihat sosok yang muncul di belakangnya. Begitu dia melihat sosok tinggi dan kuat itu, Angela merasa semua tekanan langsung lenyap. Matanya menjadi cerah dan semua kecemasan dan kekhawatiran yang membebani pikirannya hilang. Lampard yang berdiri di samping Angela akhirnya melonggarkan cengkeramannya di gagang pedang hitamnya, dan dengan lembut menghela napas dalam-dalam. Kerumunan di kedua sisi jalan tidak bisa membantu tetapi untuk bersorak diam-diam. Raja Alexander telah tiba, dan semua orang merasa telah menemukan pilar spiritual mereka. Mereka dengan kuat percaya bahwa tidak ada apapun di dunia ini yang akan menjadi masalah bagi Raja Alexander yang Maha Kuasa. Buka kunci rantai, lalu pergi. Fei memandang pendeta pemula pendek dan gemuk yang terlalu sombong dan berkata dengan santai. Namun, pendeta pemula itu marah. Dia jelas merasa bahwa pemuda di depannya ini sangat berbahaya, itu bahkan membuatnya menggigil. Intuisinya menyuruhnya menjauh dengan cepat, kalau tidak, konsekuensinya akan terlalu parah. Seolah dihipnotis, pastor pendek dan gemuk melepaskan tangannya di atas light chain, dan melepaskan gadis berambut coklat yang malang itu. Gadis malang itu gemetaran ketika dia berlari di belakang Fei seperti kelinci yang ketakutan. Angela berbisik untuk menenangkannya dan membelai rambutnya untuk menghibur hatinya. Fei berdiri di depan mereka. Dia tidak mengatakan apa-apa, dia hanya melihat sekeliling dengan ekspresi tenang di wajahnya. Itu hanya pandangan sekilas. Namun, dimanapun dia memandang, pengiring para pengawal yang seperti serigala ganas semua ketakutan. Mereka gemetar ketakutan seakan sekelompok anjing melihat Raja Hutan. Tidak ada yang berani balas menatap Fei. Para imam pemula yang memegang light chain erat di tangan mereka terasa seperti pedang tajam ditempatkan di samping leher mereka segera setelah Fei menatap mereka. Tangan yang mencengkeram, light chains gemetar ketika mereka dengan cepat melepaskannya. Seolah-olah apa yang mereka pegang di tangan mereka bukan instrumen gereja, light chain, bahwa mereka dapat mengikat bangsawan manapun pada hari biasa, melainkan sepotong besi panas. Seolah-olah mereka diampuni, penduduk miskin yang ditangkap dengan cepat turun dari tanah dan berlomba untuk bersembunyi di belakang punggung Fei dengan ketakutan. Di mata mereka, sosok ini adalah dinding kastil yang paling tidak bisa dihancurkan di seluruh dunia. Setengah bulan yang lalu ketika musuh-musuh lapis baja hitam mencoba mengepung kerajaan, sosok ini telah memblokir mereka dari gerbang utama. Pada saat ini, sosok inilah yang menyelamatkan mereka dari tangan malaikat maut tepat pada waktunya. Ketuk, 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 ketuk. Fei benar-benar mengabaikan para imam pemula dan rombongan mereka. Dia dengan lembut berjalan menuju kereta sihir berlapis emas. Lusinan penjaga yang memperlakukan semuanya dengan serius bahkan tidak berani menghentikannya. Mereka semua bergerak dan membuat jalan baginya dengan patuh, seolah-olah mereka menyapa tuan mereka. Fei meletakkan tangannya pada sensasi kereta sihir berlapis emas dan mengetuknya dengan ringan. Hei, keluar. Ayo bicara. Petik 2. Tidak ada reaksi di dalam kereta. Keheningan itu menakutkan. Aku tidak punya banyak kesabaran. Fei mengerutkan kening. Dia menegangkan tubuhnya dan kekuatan barbarian level 20 hampir meledak. Itu adalah tanda wabah. Pada saat ini, berderit. Suara permukaan kayu yang saling menggaruk senyap seperti nyamuk yang bersenandung, tetapi butuh napas semua orang. Karena ular botak berkaki dua akhirnya keluar lagi. Oh, itu Alexander, yang mulia. Pastor Zola membuka pintu. Kali ini, ular berbisa ganas itu tidak berdiri tegak di atas kaki. Sebagai gantinya, dia menekuk punggungnya dan turun dari kereta. Dia tersenyum ketika dia membungkuk dengan lembut, aku akan mengunjungi keagungannya, dan memberi selamat kepada Raja Alexander tentang kanonisasi formal dari Kekaisaran Zenith dalam 5 hari, hehehe, aku tidak berharap untuk bertemu dengan keagungannya secepat ini. Mohon terima ucapan selamat dari Zola dan Gereja Suci.
Petik 2. Dagu orang di sekitar mereka hampir membanting ke tanah. Pengiring para pengawal dan pendeta pemula itu membuka mata lebar-lebar, mereka tidak bisa percaya apa yang sedang terjadi. Mereka semua memandangi pendeta Zola ini seolah-olah dia orang asing bagi mereka. Ini gila. Kapan Pak Imam kita yang sombong berubah menjadi penatua yang baik hati dan lembut? Sikapnya bahkan, dia berusaha menyenangkan Raja Muda. Apa yang sedang terjadi? Hanya Lampard yang berdiri lebih jauh melihat bahwa ketika Zola keluar dari kereta, ia dengan cepat melirik Ksatria Luciano, dan yang terakhir menggelengkan kepalanya diam-diam. Sayangnya, Fei mengabaikan kesenangan ular berbisa. Dia bahkan tidak menanggapi dengan sopan. Mengapa kamu menangkap rakyatku? Fei menunjuk beberapa pria dan wanita muda yang masih gemetar dan berdiri di samping Angela, dan bertanya terus terang. Alisnya sedikit berkerut saat dia mulai di Zola dengan tajam, seolah-olah Zola tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan, dia akan mengikis daging dari tulang-tulang Zola sepotong demi sepotong. Anehnya, ular derik itu menunjukkan kesabaran yang tidak proporsional dengan kepribadiannya ketika dia mendengar pertanyaan ofensif. Dia melihat ke arah yang ditunjuk Fei saat ekspresi mengejutkan muncul di wajahnya, seolah-olah dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Dia tertawa, hehehe, jadi Yang Mulia marah pada masalah ini, aku tiba-tiba menyadari sedetik yang lalu bahwa mungkin Angela, Yang Mulia benar. Mungkin ada beberapa kesalahpahaman. Lepaskan mereka, cepat lepaskan mereka, Raja Alexander. Gereja telah menerima pesan bahwa sihir mayat jahat muncul di sekitar Chambord. Uskup Sergivski secara khusus mengingatkan aku untuk menyelidiki masalah ini secara terperinci. Sebagai orang yang bertanggung jawab atas gereja di Chambord, aku tidak punya pilihan. Ini adalah pertama kalinya, jadi aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu untuk ini, namun, jika gereja suci ingin menangkap rakyatku mulai sekarang, lebih baik kau beritahu aku. Ekspresi Fei tidak berubah sedikit ketika Zola terlalu antusias untuk menyenangkannya, dia bahkan terlalu malas untuk memasang senyum di wajahnya. Dia berhenti menatap Zola dan melihat sekeliling. Matanya mendarat di cambuk yang meneteskan darah di tangan Knight Luciano. Dia menunjuk ke arahnya dan berteriak, "Kamu, turun dari kuda dan datang ke sini." Luciano tertegun. Detik berikutnya, ksatria itu tiba-tiba diliputi kemarahan yang tak terkendali. Beraninya semut seperti raja ini menyinggung perasaanku, seorang ksatria suci bintang 3 dari gereja suci. Ketika Luciano menggosok jenggotnya dan hendak meledak, dia tiba-tiba melihat pendeta Zola yang berdiri di samping Fei sedikit menggelengkan kepalanya. Itu langsung mengingatkan Luciano tentang deskripsi raja ini tentang informasi yang dikumpulkan oleh gereja suci. Pikiran Luciano menjadi jernih dan banyak kemarahan menghilang. Dia menahan sisa kemarahan ketika dia melompat dari kuda dan berjalan ke Fei. Raja Alexander, apa yang kamu butuhkan? Fei menatapnya dan menunjuk pada wanita miskin yang dia cambuk sebelumnya yang pingsan karena rasa sakit. Seolah-olah dia tidak ingin berbicara dengannya, hanya kalimat pendek keluar dari mulutnya, maafkan dan ganti rugi 100 koin emas. Kamu, Luciano kesulitan menahan amarahnya. Namun, Zola tiba-tiba mengulurkan tangan dan dengan ringan menarik jubah Luciano, lalu mengedipkan mata untuk memberi isyarat kepada pendeta pemula yang berdiri di belakangnya. Pendeta pemula itu orang yang cerdas, dia langsung tahu apa yang diinginkan Zola. Dia dengan cepat mengambil 100 koin emas dan meletakkannya di tangan Luciano. Ksatria berjanggut ini berjalan ke arah para wanita dengan enggan di bawah sinyal berulang-ulang Zola, menaburkan koin emas ke tubuh wanita itu, berpunuk, berbalik dan hendak berjalan pergi. Berhenti, kamu belum minta maaf. Setelah melihat itu, Fei tiba-tiba berteriak dan menghentikannya. Knight Luciano langsung berbalik, menghadap Fei dan perak Battle Ring muncul di bawah kakinya, dan tumbuh hingga radius 5-6 meter. Sikap dan kekuatannya yang luar biasa meroket. Kekuatan prajurit bintang 3 sepenuhnya terbuka. Luciano menatap Fei dengan dingin, artinya jelas, jangan melangkah terlalu jauh,
aku tidak peduli bahwa kamu adalah raja. Fei beralih ke mode paladin. Dia tidak mengatakan apa-apa. Dia perlahan berjalan menuju Luciano langkah demi langkah. Ketika dia mengambil langkah ketiga, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu bisa melihat emas Battle Ring muncul di bawah kakinya dan mulai berkembang keluar. Meskipun level 12 Paladin tidak sekuat dan menindas seperti Luciano, tetapi emas Battle Ring mengejutkan semua orang dari gereja suci termasuk Zola. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini emas Battle Ring. Petik 2. Itu adalah tipe Battle Ring yang hanya bisa dimiliki oleh anak-anak favorit Tuhan Yang Maha Tinggi. Dari ratusan ribu ksatria suci yang dimiliki gereja, kebanyakan dari mereka hanya memiliki warna perak Battle Rings. Yang punya emas Battle Ring adalah elit yang sebenarnya. Meski kemungkinan memiliki emas Battle Ring kurang dari 1 dalam 100.000 ksatria suci, segera setelah ksatria suci itu muncul, mereka semua akan menerima berkah Tuhan dan menjadi guru dan pemimpin yang kuat dan berpengaruh di gereja suci. Meskipun demikian, Tulek Bal Rattlesnake, Zola bisa memikirkan lebih dari 1000 trik mematikan dan perangkap rahasia dalam sekejap mata. Pada saat ini dia sangat terkejut. Sedalam itu dia bahkan tidak bisa berpikir dan memproses informasi dengan benar. Ketika semua orang gereja suci menggosok mata mereka dan memastikan bahwa mereka tidak berhalusinasi, sesuatu yang lebih ajaib terjadi. Ketika Fei mengambil langkah keempat, emas lagi Battle Ring muncul di bawah kakinya dan mulai menyebar. Keduanya emas Battle Rings bergeser seperti gelombang, meskipun warnanya mirip, mereka sama sekali berbeda. Semua orang bisa merasakan dua kekuatan suci menakutkan yang berbeda yang memiliki sifat dan efek yang berbeda. Minta maaf, sekarang, Fei tidak menahan setiap aura dari level 12 Paladin. Dia tampak seperti dewa yang diselimuti oleh lapisan energi suci emas. Rambut hitam itu berkibar di udara, dan ujungnya dilapisi emas. Dia tampak sangat keagungan, dan tidak ada yang berani menatapnya. Kata-katanya yang dingin seperti palu berat yang menghancurkan kepala Knight Luciano. Paladin dari dunia Diablo memiliki terlalu banyak kemampuan yang mirip dengan ksatria suci dari gereja suci di dunia nyata. Mereka hampir semuanya identik. Bahkan, aura, dan energi suci, sangat mirip. Tidak ada yang bisa membedakannya. Semua orang mengira Raja Alexander adalah ksatria suci pertapa yang berstatus tinggi di gereja suci. Mereka semua terkejut. Knight Luciano mulai gemetar tak tertahankan. Begitu keemasan, Battle Ring muncul, semua tidak melakukan perlawanan lagi, dia tidak berani melawan Fei lagi. Wajahnya memucat saat dia menatap Fei, ekspresi memohon memenuhi matanya. Yang mulia, tolong ampuni aku. Luciano berlutut di depan Fei. Bersambung.